Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Friliani, NIM 53, kelas 6B. Saya dari Pendidikan Kimia UIN Jakarta. Kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 oleh dosen pengampu Pak Tony Veronica mengenai video pembelajaran larutan asam, khususnya hujan asam. Nah, apa sih larutan asam itu? Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang larutan asam? Mungkin dari kalian ada yang berpikir kentang jeruk, lemon, atau bahkan cuka. Larutan asam itu bukan hanya pada makanan loh, tapi juga ada pada aki kendaraan bermotor, khusus di dalamnya terdapat asam sulfat atau H2SO4. Selain itu, ada juga di dalam tubuh kita, khususnya pada lambung, yaitu asam klorida atau HCl. Nah, setelah mengetahui apa aja larutan asam, kira-kira apa sih ciri-ciri dari larutan asam itu? Ya, benar banget. Pertama, pasti rasanya masam. Tapi ini hanya bisa dicoba pada makanan ya. Selain itu, larutan asam ini juga bisa merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Seperti pada gambar ini, air jeruk ini bisa mengubah lakmus biru berubah menjadi warna merah. Selanjutnya itu yang tidak kalah penting, ciri-ciri dari larutan asam yaitu pH-nya kurang dari 7. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya tentu dengan mengukurnya menggunakan pH meter. Nah, gambar di bawah ini merupakan skala pH pada larutan-larutan asam ataupun yang bukan asam. Nah, seperti pada cirinya ini, pH ini kurang dari 7, berarti bisa kita lihat susu sampai HCl merupakan ini larutan asam karena pH-nya kurang dari 7. Nah, ciri terakhir yaitu larutan asam dapat menimbulkan korosi. Nah, larutan asam ini ternyata memiliki dampak negatif loh bagi lingkungan. Contohnya pada peristiwa hujan asam, yaitu turunnya asam dalam bentuk hujan. Terjadi di lapisan atmosfer yang rendah, yaitu di troposfer. Asam yang terkandung ini adalah asam sulfat dan asam nitrat. Bedanya hujan normal dengan hujan asam adalah pH-nya. Hujan normal 5,6, sedangkan hujan asam di bawah 5,0. Nah, sumber hujan asam itu pertama yang paling utama adalah SOx. Nah, SO2 ini 50%-nya dari atmosfer seperti letusan gunung dan kebakaran hutan yang alamiah. Dan 50%-nya lagi antropogenik seperti pembakaran bahan bakar fosil dan peleburan logam. Selanjutnya sumbernya yaitu NOx. Nah, sama halnya dengan SOx, 50%-nya berasal dari atmosfer dan 50%-nya lagi antropogenik seperti pembakaran bahan bakar, instalasi pembangkit listrik, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Nah, ini merupakan pembakaran kertas yang ternyata merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna, menghasilkan gas, di mana gas ini setelah diukur asapnya memiliki kandungan asam. Nah, sehingga ketika pembakaran terjadi di udara terbuka seperti ini, maka senyawa asam ini akan menguap dan bereaksi dengan titik air di awan, sehingga akan turunnya hujan asam yang memiliki kandungan H2SO4 dan HNO3. Nah, kira-kira dampak apa aja sih yang dihasilkan dari hujan asam? Pertama, kesehatan. Kedua, dampaknya terhadap hutan, terhadap pertanian, terhadap ekosistem akuatik, dan terhadap material. Bagaimana sih pengendalian dari hujan asam ini? Pertama, bahan bakar yang kita gunakan sebisa mungkin kandungan belerangnya itu rendah. Selanjutnya, mengurangi kandungan belerang sebelum pembakaran. Kemudian pengendalian pencemaran selama pembakaran menggunakan teknologi canggih seperti LIMB pada gambar ini. Selanjutnya itu dengan pengendalian setelah pembakaran dengan teknologi canggih juga seperti pada gambar berikut ini. Dan terakhir, kita perlu melakukan penghematan energi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.